Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kalian sehat ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita ucapkan basmalah secara bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, karena kemarin kita sudah bahas tentang sistem pencernaan pada manusia, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif serta psikotropika. Nah, tapi untuk hari ini kita akan bahas tentang zat aditif terlebih dahulu. Mari kita bahas secara bersama-sama. Zat aditif. Apa sih yang dimaksud dengan zat aditif? Zat aditif itu adalah zat-zat yang terkandung di dalam bahan makanan. Bisa berupa pemanis, pengawet, lalu penyedap rasa, dan ada pewarna. Nah, itu adalah zat aditif. Nah, zat aditif itu tujuannya untuk apa sih? Zat aditif itu dia tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas makanan, baik dari segi penampilan, daya tahan, ataupun gizi. Nah, di zat aditif ini adalah zat yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, itu adalah pengertian dari zat aditif. Fungsinya untuk apa sih zat aditif itu? Fungsinya adalah yang pertama, untuk memperbaiki tampilan, lalu yang kedua untuk meningkatkan cita rasa, yang ketiga untuk memperkaya kandungan gizi, dan yang keempat untuk mengawetkan makanan supaya tidak cepat busuk. Kemudian, zat aditif itu dibagi menjadi dua, ada zat alami dan ada zat sintetik. Apa bedanya? Kalau zat alami itu dia bersumber dari sumber alami, contohnya dari tumbuhan atau dari yang lainnya yang bersifat alami. Sedangkan kalau sintetik itu dia berasal dari bahan kimia atau buatan dari pabrik atau yang dibuat oleh manusia. Pengelompokan zat aditif itu dibagi menjadi 4. Ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, dan ada penyedap rasa. Hari ini kita akan bahas semuanya ya. Oke, yang pertama adalah pewarna. Nah, kalau pewarna berarti makanan itu bisa ada warnanya, ada warna pink, warna oranye, ada warna hijau. Nah, itu adalah pewarna. Tujuannya untuk apa sih pewarna itu? Tujuannya itu dia berfungsi untuk makanan itu terlihat lebih menarik. Jadi kita ingin memakan makanan tersebut. Lalu karena tampilannya menarik, makanan itu pasti lebih menggugah selera makanan. Pastikan kalian kalau makan ingin makanan yang berwarna karena itu lebih menarik, akhirnya makanannya menjadi lebih enak karena ada rasanya. Nah, di dalam zat pewarna itu ada dua, ada zat yang alami dan ada yang sintetik atau buatan. Kita bahas yang pertama adalah zat pewarna alami. Nah, di zat pewarna alami ini dia berasal dari buah-buahan atau berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, zat pewarna alami ini bisa didapat dari warna kuning misalnya. Nah, warna kuning ini dia bisa didapatkan dari kunyit. Lalu warna hijau itu bisa didapatkan dari daun suji. Lalu warna coklat bisa didapatkan dari buah coklat. Lalu warna merah coklat bisa didapatkan dari daun jati. Lalu warna kuning kemerahan itu bisa didapatkan dari wortel. Jadi didapatkan dari buah-buahan atau dari tumbuhan ya. Nah, kelebihannya apa sih kalau pewarna alami? Kelebihannya adalah yang pertama, dia aman dikonsumsi. Jadi, baik untuk kesehatan. Lalu menghasilkan aromanya itu lebih enak ya dan khas warnanya. Jadi warnanya itu alami, ada warna oranye, ada warna kuningnya dan lain-lain. Itu alami dari tumbuhan atau buah. Sedangkan kekurangannya, pilihan warnanya terbatas. Tidak semua warna bisa kita dapatkan atau kita inginkan. Lalu warnanya itu tidak terlalu mencolok
atau warnanya itu tidak terlalu terang ya. Lalu tidak praktis, jadi harus kita olah dulu gitu, pengolahannya lebih banyak. Sedangkan kalau pewarna sintetis itu dia pewarna yang didapatkan dari pabrik atau dari bahan kimia yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah tartrazin. Tartrazin itu dia penghasil warna kuning. Lalu amaran itu penghasil warna merah. Lalu ada sunset yellow, itu penghasil warna orange. Lalu ada brilliant blue FCF, itu adalah warna biru. Lalu ada caramel, itu warna coklat. Dan lead green itu warna hijau. Nah, itu adalah pewarna sintesis. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu kalau di pewarna sintesis itu dia warnanya lebih banyak. Jadi apa yang kita inginkan warnanya itu kita bisa dapatkan. Lalu lebih mudah karena sudah ada langsung jadi, tidak perlu diolah kembali. Sedangkan kalau kekurangannya itu dia tidak akan menghasilkan aroma yang wangi gitu ya. Lalu warnanya itu tidak cocok untuk makanan, jadi tidak baik untuk makanan. Kenapa? Karena dapat beresiko untuk menimbulkan penyakit. Selanjutnya, yang kedua adalah zat pemanis. Nah, zat pemanis itu apa sih? Zat pemanis itu adalah untuk menambahkan rasa manis pada makanan atau minuman. Jadi di pemanis ini dia adalah untuk menumbuhkan atau menghasilkan rasa manis. Nah, jenis pemanisnya itu ada dua. Ada pemanis alami dan ada pemanis buatan. Nah, kalau pemanis alami itu biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari gula alami ya. Contohnya adalah gula pasir, gula kelapa, atau dari madu. Sedangkan kelebihannya itu kalau kita terlalu memakan atau meminum bahan yang mengandung pemanis terlalu berlebihan akan menghasilkan kegemukan sehingga dapat menyebabkan seseorang itu terkena diabetes. Nah, di pemanis buatan ini dia itu tidak dapat dicerna. Jadi kalau pemanis buatan itu tidak mudah dicerna oleh tubuh karena pemanis buatan itu dia bukan sebagai sumber energi. Lalu biasanya kalau di pemanis buatan itu dia lebih dibutuhkan oleh penderita diabetes. Kenapa? Karena kalau di pemanis buatan itu dia biasa pemanisnya itu bisa kita takarin. Bisa pemanisnya lebih sedikit atau lebih banyak ya. Itu keuntungan dari pemanis buatan. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada sakarin, lalu ada natrium siklamat, lalu ada magnesium siklamat, ada kalsium siklamat, dan ada aspartam. Biasanya kalau pemanis buatan itu dia bisa lebih manis puluhan kali dari pemanis alami. Tapi untuk pemakaian yang berlebihan atau bahayanya itu bisa menyebabkan kanker. Nah, di pemanis sintetik ini bisa dibagi menjadi 5 ya. Ada yang namanya sakarin, ada yang namanya siklamat, ada yang namanya aspartam, ada yang namanya sorbitol, dan ada yang namanya acefulcanca. Apa bedanya sih? Kandungan manisnya itu lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, yang pertama adalah sakarin. Nah, di sakarin ini kandungan manisnya itu adalah 300 kali lebih manis daripada gula. Biasanya maksimal penggunaan pemanisnya di sakarin itu 50 sampai 300 mg per hari. Ya. Nah, biasanya kalau di sakarin ini dia tidak boleh diminum oleh ibu hamil atau digunakan oleh ibu hamil karena sangat berbahaya. Selanjutnya adalah aspartam. Nah, kalau aspartam ini dia masih bisa digunakan oleh minuman-minuman ringan. Ya, biasanya kalau di aspartam ini dia 200 kali lebih manis daripada gula. Nah, maksimal penggunaannya itu adalah 40 mg per hari. Selanjutnya adalah siklamat. Nah, kalau siklamat itu dia lebih rendah dari sakarin dan aspartam ya. Nah, maksimal penggunaannya itu sekitar 500 sampai 30 mg per hari ya. Selanjutnya adalah acefulvanca. Nah, acefulvanca ini dia
sama seperti sakarin ya, jadi dia nggak beda jauh dari sakarin. Nah, biasanya itu penggunaannya itu dia itu penggunaannya itu sekitar 15 mg per hari saja. Namun dia tidak terlalu berbahaya. Selanjutnya adalah sorbitol. Nah, kalau sorbitol ini dia manisnya sama seperti gula. Biasanya kalau sorbitol ini bisa digunakan untuk pembuatan bahan makanan. Contohnya untuk pembuatan kismis, lalu ada roti, dan ada bisa dibuat untuk selai. Nah, ini adalah macam-macam minuman yang mengandung aspartam. Bisa kalian lihat. Lalu ada di Coca-Cola juga, dia mengandung sakarin ya, yang berbahaya juga. Ini adalah sakarin, oke. Nah, zat pemanis alami itu bisa kita dapatkan dari tebu, dari kelapa, dari gula aren, buah-buahan maupun madu. Selanjutnya adalah pengawet. Nah, di pengawet ini dia berfungsi untuk apa sih? Nah, di pengawet ini dia berfungsi untuk menghalang pembiakan mikroorganisme supaya makanannya itu bisa lebih tahan lama. Jadi kalau menggunakan pengawet, makanannya itu akan bisa lebih tahan lama. Nah, di pengawet ini dia ada macam-macamnya. Ada asam asetat, ada natrium nitrit, ada natrium benzoat. Pasti kalian suka memakan makanan yang mengandung pengawet, ya kan? Atau misalnya sosis yang diawetkan atau daging yang diawetkan, pokoknya yang mengandung awet-awet. Nah, itu bisa menjadi lebih tahan lama makanannya. Oke, selanjutnya adalah di bagian pengawet, dia juga mengandung dua macam jenis. Ada pengawet alami dan ada pengawet buatan. Nah, kalau pengawet alami itu contohnya adalah bisa dari pengasapan ikan atau manisan buah, penggaraman ikan, lalu bisa juga buah yang didinginkan di dalam lemari. Tapi kalau di pengawet buatan itu bisa dengan menggunakan namanya adalah garam benzoat. Nah, garam benzoat ini biasanya dia untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada kecap, saus, selai, nata de coco maupun agar-agar. Sedangkan kalau asam asetat itu dia berfungsi untuk mengawetkan acar, saus tomat, saus cabai maupun sambal. Sedangkan kalau garam nitrit itu biasanya dipakai untuk pengawetan daging. Oke, nah di bahan pengawet ini dia juga ada yang lebih berbahaya untuk kesehatan, yaitu adalah formalin dan boraks. Nah, formalin pasti kalian sering dengar kan, apa sih formalin dan boraks? Nah, kalau formalin ini biasanya itu adalah dia sebagai bahan pengawet juga ya, dua-duanya sebagai bahan pengawet. Nah, bahan pengawet pada formalin ini dia berbahaya karena dia dapat menyebabkan kanker paru-paru maupun alat pencernaan dan jantung, gangguan. Sedangkan kalau boraks biasanya itu adalah pengawet untuk bakso. Nah, dia itu menyebabkan gangguan pada otak dan hati maupun kulit. Nah, juga ada namanya bahaya selanjutnya di pengawet adalah pemakaian natrium benzoat. Nah, kalau natrium benzoat yang berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan syaraf dan alergi. Lalu kalau pemakaian natrium nitrit yang berlebihan itu bisa mengakibatkan kanker. Lalu kalau formalin dan boraks terlalu berlebihan tadi ya bisa menyebabkan keracunan, gatal-gatal, iritasi paru-paru, serta bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya yang keempat adalah bahan penyedap. Nah, kalau bahan penyedap ini dia berfungsi untuk apa atau tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menambahkan cita rasa makanan supaya makanannya itu lebih nikmat ya. Itu adalah bahan penyedap. Nah, di penyedap juga sama, ada penyedap alami dan ada penyedap buatan. Kalau penyedap alami contohnya bisa dari gula, garam maupun rempah-rempah lainnya. Sedangkan kalau buatan itu bisa berasal dari MSG atau mecin ya kalau kalian dengar, atau namanya adalah monosodium glutamat. Lalu ada yang namanya atau nama lainnya bisa juga dengan vetsin, isoamil, asetat, etil, dan butirin.
Nah, biasanya kalau penggunaan MSG berlebihan atau mecin berlebihan itu bisa menyebabkan sesak nafas, sakit dada, pusing maupun mudah letih. Nah, efek samping dari bahan kimia bisa yang kita ingat ya, semuanya itu dia sangat berbahaya, bisa dari pemanis maupun pewarna maupun penyedap. Kalau yang buatan bahan kimia atau yang sintetik. Oke, bagaimana sih cara menggunakan bahan kimia yang aman ya, yang aman pada makanan supaya kita tidak keracunan gitu ya. Pertama adalah kita harus memeriksa dulu makanannya itu yang kita makan atau makanan cepat sajinya yang kita makan itu kita harus melihat dulu itu ada kebocoran atau ada karatnya atau ada jamurnya apa enggak. Nah, itu bisa berbahaya juga untuk tubuh. Selanjutnya adalah untuk melihat dia sudah terdaftar tidak di BPOM ya. Kalau misalnya sudah terdaftar di BPOM berarti dia aman atau sudah lolos uji dan bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Sedangkan selanjutnya kita harus melihat dari tanggal kadaluarsa. Jadi dilihat kan tanggal kadaluarsanya ya. Biasanya itu tanggal kadaluarsanya itu kalau sudah 3 bulan sebelum tanggal kadaluarsa itu tidak boleh digunakan lagi atau tidak boleh dimakan ya. Selanjutnya adalah kandungan kimianya. Kita lihat kalau kandungan kimianya tadi sudah kalian lihat dan sudah dipelajari kalau kandungan kimianya terlalu berbahaya, itu sebaiknya tidak usah dimakan atau diminum. Nah, yang terpenting adalah harus ada label halal. Kalau makanannya tidak halal, takutnya mengandung bahan-bahan yang tidak baik atau dikonsumsi oleh tubuh kita. Seperti atau bisa mengandung babinya gitu ya, atau minyak babi dan lain-lainnya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk zat aditif. Silakan dicatat materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.